Sobat belajar kelas 4, kali ini kita akan mempelajari tema 5, dengan judul Pahlawanku. Materi yang akan kita bahas kali ini subtema 3, Sikap Kepahlawanan. Berikut ini akan disampaikan rangkuman materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Semoga rangkuman materi dapat membantu dalam memahami materi yang akan disampaikan Bapak Ibu Guru. Pahlawan adalah orang yang melakukan perbuatan baik terhadap orang lain tanpa dilandasi keinginan untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Pahlawan juga disebut orang yang telah berjasa pada negara. Patriotisme yaitu sikap yang mewujudkan semangat cinta tanah air untuk bersedia mengorbankan segala-galanya. Pahlawan yang berjuang untuk negara memiliki jiwa patriotisme untuk kejayaan bangsa dan negaranya. Para pejuang kemerdekaan disebut mewujudkan Indonesia yang merdeka. Berikut contoh sikap kepahlawanan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu tanpa pamrih dan ikhlas. 2. Berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 4. Jujur dan bertanggung jawab. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum. 6. Memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah. 7. Bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. 8. Memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil, berarti menunjukkan sikap memberikan hak kepada orang lain, tidak merebut hak orang lain, serta paham kewajibannya kepada orang lain dan dirinya sendiri. Sosial, berarti tidak mementingkan diri sendiri, namun mengutamakan kepentingan umum dan berbuat untuk kepentingan bersama. Fungsi bahasa adalah menyampaikan pesan atau informasi dari seseorang ke orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Tahapan dalam menyampaikan informasi yang pertama kali adalah mencatat pokok-pokok isi informasi tersebut. Dalam memahami pesan atau informasi yang terkandung di sebuah teks, kita harus membaca dan memahami bacaan tersebut dengan sungguh-sungguh. Informasi yang kita baca atau kita dengar tersebut sangat berguna bagi kita dan orang lain. Informasi yang kita dapatkan dari sebuah teks bacaan dapat disampaikan kembali kepada orang lain. Informasi tersebut disampaikan kepada orang lain secara urut dan jelas agar orang yang mendengarnya dapat mengerti mengenai hal yang kita sampaikan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk berlatih menyampaikan informasi diuraikan sebagai berikut. 1. Membaca informasi 2 atau 3 kali. 2. Mencatat pokok-pokok informasinya. 3. Menuliskan ringkasan informasi berdasarkan pokok-pokok informasinya. 4. Menyampaikan informasi itu kepada orang lain dengan runtut baik dan benar, serta dengan ucapan yang jelas dan nada yang meyakinkan. Cermin adalah sebuah benda dengan permukaan yang dapat memantulkan bayangan benda dengan sempurna. Cermin merupakan salah satu contoh benda yang memantulkan cahaya. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibedakan menjadi dua macam, yaitu cermin datar dan cermin lengkung. Cermin datar adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Contoh cermin datar adalah cermin yang kita gunakan untuk bercermin atau berkaca. Cermin lengkung dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke dalam. Contoh cermin cekung adalah reflektor pada senter dan bagian dalam lampu kendaraan atau mobil. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung keluar. Contoh cermin cembung adalah kaca spion pada kendaraan dan mobil. Periskop adalah sejenis teropong yang terdapat pada kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menerapkan sifat cahaya yang berupa pemantulan. Cahaya dari atas permukaan laut ditangkap oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan menuju mata pengamat di dalam kapal selam. Kesultanan Aceh Darussalam didirikan pada awal abad ke-16 oleh Sultan Ali Mugayat Shah. Pusat kerajaan berada di Kutaraja, sekarang Banda Aceh. Kerajaan Islam ini mulai berkembang setelah Kesultanan Malaka dikuasai oleh bangsa Portugis dan para pedagang Islam tidak datang lagi ke Malaka. Selain menjadi pusat perdagangan, Kesultanan Aceh juga menjadi pusat penyebaran agama Islam.
Pada masa itu, Aceh memiliki banyak pujangga terkenal, diantaranya Hamzah Fanzuri, dan Syekh Abdurrauf Singkel yang pertama menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607 sampai dengan tahun 1636. Kesultanan Aceh menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Turki, yang pada masa itu merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Islam, Persia, India, Maroko, dan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Kebudayaan Aceh berkembang dengan baik, misalnya dalam bidang sastra muncul sastrawan-sastrawan besar, seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri. Pengganti Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Iskandar Thani yang mampu mempertahankan kejayaan Aceh. Namun, setelah dia meninggal, Aceh mulai mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan upaya Belanda yang selalu memerangi Aceh dengan politik adu domba yang mengakibatkan muncul perselisihan antara kaum bangsawan dengan ulama. Tempo sedang adalah irama lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan sedang. Lagu yang memiliki tempo sedang, biasanya bersifat gembira. Seperti menanam jagung, Desaku yang Kucinta, Satu Nusa Satu Bangsa, Ibu Kita Kartini, dan Indonesia Pusaka. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar. Teknik vokal diperlukan agar suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Selain teknik vokal, dalam bernyanyi juga harus memperhatikan artikulasi dan pernapasan. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan, dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan.